Halo Klaksoners, semoga orderan kalian banyak hari ini. Kembali lagi dengan channel Klakson Online, channel yang membahas tentang dunia ojek online. Oke, di video kali ini saya main aplikasi Grab. Ini sekarang tanggal 19 Agustus 2022. Dan saya akan coba apakah Argo orderan baik dari Grab ini udah mengikuti aturan pemerintah atau belum. Jadi kita langsung ke orderannya aja. Oke, di sini saya dapat orderan Grab Bike. Kita lihat. Wah, ini pendapatannya kok masih 8.000. Ini uang tunai 8.000. Oke, saya on chatting lah ke customernya. Udah deket lah. Gimana ya? Naik sepeda saja supaya Naik lebih sepeda, sehat. nggak bisa naik sepeda. Iya. Tinggal belok kiri. Masukkan, bener nggak masuk belok kiri? Oh ya bener lah. Jarak minimalnya masih 8.000 dong. Tapi bentar kita lihat dulu. Oke, saya sudah jauh sampai. Motor depan tas enggak? Oh boleh. Udah. Sebelah mana kak? Oh Tommy ya. Oke. Iya kak. Nah di sini saya dapat 9.000 tadi, totalnya 9.000. Oke, konfirmasi selesai. Dan tadi cuman jaraknya itu 3 km ya kan, 3 km lebih kalau nggak salah. Ini kembalian. Oke dah, dapatnya 10.000. Tadi jaraknya 3 km, tapi argonya kita terima bersihnya 8.000. Nah ini karena kan pendapatan 8.000. Heran dah. Seharusnya kan udah naik ya kan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terakhirnya itu sebenarnya tanggal 15 Agustus. Apa mungkin ada berita terbaru tarifnya dibatalkan oleh pemerintah? Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Mungkin saya belum baca infonya. Saya juga dengar info yang lain di aplikasi yang lain. Ada yang bilang memang sih waktu tanggal 14 itu udah naik, tapi nggak sampai seminggu turun lagi. Jadi kembali ke awal. Tapi untuk sekarang saya coba awalnya di Grab, karena emang saya ini lagi ada target di Grab. Jadi target saya itu di Grab, saya pingin naikin ini tingkatan dan kemajuan. Saya mau coba naik ke Elite Plus. Nah jadi bagaimana nanti di kota kamu bisa gabung nanti di grup Telegram. Ini saya lagi ngumpul-ngumpul datanya untuk yang di kota-kota lain, di aplikasi-aplikasi yang lain juga, aplikasi transportasi ojek online yang lain juga. Apakah di wilayah lain sudah mengikuti argo yang udah ditetapkan oleh pemerintah atau enggak? Oke, jadi sekarang saya mau lanjut cari orderan. Ini jam setengah 11. Aduh, padahal jam 1 saya ada janjian. Setengah 1. Ini jam berapa ya? Ini jam setengah 11, setengah 12. Masih ada 3 jam. 3 jam setengah lah. Bisa lah dapat satu orderan, dapat uang bensin aja lah dulu nyarinya. Oke, di sini sambil saya nunggu orderan,
Saya sering kalau sementara nunggu orderan itu saya melihat instrumen investasi. Jadi kalau teman-teman kalau perhatikan di video saya yang sebelum-sebelumnya, teman-teman lihat di layar HP saya ini ada satu folder yang saya kasih nama folder investasi. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada banyak aplikasi investasi, dan aplikasi ini tuh saya nggak sembarang download. Saya cek regulasinya, saya cek juga apakah ini legal, dan juga ya macam-macam apakah menguntungkan atau enggak. Jadi di sini saya sambil nunggu orderan saya sering lihat tuh yang di sini HSB investasi. Jadi mungkin teman-teman yang udah tahu ya HSB investasi, ataupun yang belum tahu, ini tuh adalah aplikasi trading. Jadi kalau mungkin teman-teman mendengar kata trading, teringat kembali dengan trading bodong. Memang karena itu tidak terdaftar di Bapepti. Bagaimana dengan OJK? Beda. Bapepti dan OJK itu beda. Kalau OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Kalau Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, jadi OJK itu di sektor jasa keuangan, oke. Kalau Bapepti itu mengawasi perdagangan berjangka komoditi. Jadi untuk HSB ini sudah diawasi oleh Bapepti dan terdaftar. Kalian bisa cek di websitenya. Ada website Bapepti, bisa cek tentang HSB, dan juga website ICDX, dan juga di website Aspeptindo. Jadi saya biasanya sambil saya lihat-lihat pasar nih, lihat-lihat pasar investasi forex. Nah, kenapa saya mengikuti investasi ini dan juga investasi yang lainnya? Karena kalau mau dilihat di Grab Academy aja, di sini kita diajak untuk berinvestasi. Teman-teman bisa lihat ya di daftar topik. Nah, ayo mulai berinvestasi. Jadi siapa yang udah kelarin kelasnya? Jadi investasi itu kalau mau dijelaskan ada bermacam-macam. Ada investasi jangka panjang, ada investasi jangka pendek, dan investasi juga ada macam-macam. Kalau di HSB sini ada forex, ada logam mulia, ada US stock, ada ini, ada energi. Jadi saya di sini tidak mengajak teman-teman yang baru belajar, baru tahu terus mau ikut. Jangan, mending belajar dulu baru ikut. Nah, saya sering cari tahu belajarnya itu di ini. Kalau teman-teman lihat yang Traders Family, nah di situ saya salah satu membernya juga di situ, dan juga salah satu copy tradernya. Jadi saya investasinya nggak banyak-banyak, tapi saya investasinya ya sekedar ada uang aja. Jadi kalau ada uang nganggur, uang dingin, uang yang bukan uang dapur, uang yang kalau dia pun uang itu hilang, ibarat kata kasarnya ya, uang itu hilang ya keuangan saya nggak terganggu. Tapi kalau dapat untung enak juga ya kan, dapat untungnya. Untuk kali ini saya hanya mau kenalin aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau daftar untuk di HSB, teman-teman bisa cek di deskripsi. Yang udah ngerti tentang forex, yang ngerti ataupun yang pernah ngerti terus udah terhenti, terus mungkin ada niat untuk masuk lagi, bisa coba di HSB. Karena di HSB ini spreadnya itu kecil. Tapi kalau teman-teman yang masih ragu, ada juga investasi jangka panjang, bisa investasi reksadana, saya sering pakai di Bibit. Terus kalau mau investasi saham di Stockbit dan Ajaib. Tapi pada umumnya gini deh, forex itu resikonya besar, untungnya juga besar. Tapi jangan lihat yang untungnya besar, tapi teman-teman harus ingat yang ruginya. Jadi jangan mikir untung, kita mikir rugi. Jadi biar teman-teman bisa mikir berkali-kali sebelum ikut ini. Ini saya cuma mau tunjukkan buat teman-teman yang mungkin udah ahli dalam bidang forex, yang mungkin udah ngerti, bisa gabung di HSB. Nah, kalau mungkin teman-teman mau ikut bagaimana cara penggunaannya, itu bisa, HSB ini ada YouTube-nya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ ada cara-caranya, gimana cara untuk trading di HSB. Dan kalau mau cari yang untungnya kecil, kerugiannya kecil, prosesnya lama, itu yang investasi jangka panjang, itu teman-teman bisa di Bibit. Nah, kalau ini yang kripto itu panjang deh, investasi banyak model. Jadi kalau mau jelasin itu panjang banget. Jadi saya biasanya sambil nunggu orderan, saya sering buka-buka pasar trading sih. Tapi kalau saya sarankan buat HP yang mungkin teman-teman nggak mampu, sambil onbit jangan buka aplikasi yang lain. Kecuali kalau HP-nya emang mampu ya bisalah. Ataupun lebih bagusnya ya teman-teman punya 2 HP. Jadi yang satunya dipakai buat santai, satunya dipakai buat onbit. Nah, yang buat santai itu dipakai buat lihat-lihat pasar trading,
dipakai main game, nonton film sambil nunggu orderan. Jadi saya kalau lihat pasar forex itu nggak selalu. Kalau lihat keseringan sakit kepala sendiri. Jadi mending saya udah tentuin di mana target saya, ya udah di situ. Sisanya tinggal awasin aja apakah sesuai pergerakannya atau enggak. Jadi saat saya berhenti istirahat, saya lihat pergerakan pasarnya sesuai. Oke. Oh, pergerakan pasarnya nggak sesuai, pindah ke plan B. Karena saya juga kan salah satu tipe driver yang nggak terlalu suka nongkrong ya. Jadi kalau sekitar 15 menit lah udah diem di situ nggak dapat orderan, ya pindah. Semoga aja ini masih dapat orderan ya. Ini masih termasuk akun susah dapat orderan deh, karena jarang on bid. Oke, ini dapat orderan lagi Grab bike ternyata. Ini kita lihat Grab bike-nya nanti ya, ini berapa dapatnya. Kita coba on the way lah menuju ke sana. Iya. Ini pendapatan bersihnya 10.400. Ini udah dekat dengan titiknya. Saya sudah tiba. Ini tinggal manual nih. Oh ini. Selamat siang. Iya kak. Oke, sudah. Ini kak 34. Ya, terima kasih. Oke, tagih totalnya 16.000, pendapatan bersihnya tadi ya 10.400. Tadi jaraknya sekitar 4,6 km. Pendapatan bersihnya itu 10.400 kalau nggak salah, atau 600 ya. Perhitungannya kan kalau dari pemerintah itu jarak minimal 5 km. Jadi kalau dia pun cuma 4 km, 3 km, 1 km pun, atau nggak sampai 1 km, tetap harus dihitung 5 km gitu ya kan. Jarak minimalnya itu 5 km, yaitu sebesar 12.000 atau 13.000 berapa ya. Berarti emang untuk Grab belum mengikuti aturan dari pemerintah. Tapi kalau mau dilihat tadi itu tagih tunainya 16.000. Itu belum termasuk potongan. Kan ketahuan tadi di belakang akhir. Sebenarnya nggak perlu hitung sih. Dia mau itu potongan, mau itu bonus, mau itu promo ataupun apa, sebenarnya nggak perlu dihitung. Yang perlu kita hitung itu cuman berapa yang kita terima bersihnya, karena yang udah diatur oleh pemerintah itu pendapatan bersih kita. Nah, jadi seharusnya harusnya sesuai dong, ya kan. Oke, dapat lagi. Baik, kita lihat ini 8.800. Oke, kita gas lah menuju ke sana. Oke, sudah sampai. Greta, bukan? Oke. Ini mana nih Alvira? Oh ya ini. Kak Alvira, ya. Sudah kak?
sebelah mana nih kak? Sini aja. Oke. $13.000 kan? Makasih. Oke, di sini konfirmasi. Dan akhirnya 3 orderan juga. Ketutup ternyata. Oke. Jadi pendapatan hari ini udah 27.200. Tadi penghasilannya 8.800 ya kan? Dan jaraknya masih sama. Oke, jadi sampai di sini untuk video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan motivasi dan memberikan semangat, dan juga semoga aplikasi bisa mengikuti aturan pemerintah. Dan nanti saya besok kedepannya saya juga akan coba untuk di aplikasi yang lain. Apakah aplikasi yang lain masih sama? Tapi biasanya kalau aplikasi yang lain itu masih sama, kalau satu aplikasi masih harga lama, yang lain itu pasti masih mengikuti harga lama. Karena mereka mikir, wah, lu nahan harga, ya udah kita juga nahan harga. Nah, gitu. Oke, jadi sampai di sini untuk video kali ini. Yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk like jika suka, dislike kalau nggak suka. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap safety di jalan. Kita jumpa lagi di orderan klakson online selanjutnya. Semoga harimu menyenangkan. See you next video. Bye bye.